Nggak ada. Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran. Oke. Tapi ada, jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin tuh sama. Sama-sama ujian. Sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian. Ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Benar. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa? Oke. Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Tapi kalau argumentasinya kayak gini, Iya, kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang. betul. Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai. Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana. Menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya? Ujian orang susah. Yakin? Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak banyak cobaan yang Betul. nggak ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Wow. Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis, Ray kita bisnis sih, oke, kita bagi berapa nih, 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Aku lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Bener. Tapi begitu kita ada duit, Itu yang mulai ada selalu mikir, terjadi. kan? Itu yang selalu terjadi. Kayaknya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu bener. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia, karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama. Benar, mabuk agama. Itu bisa membodohkan orang. Banget. Dan itu yang kayak, in a way ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama. Agama, Jadi kayak betul. nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa karena kenapa realitanya begitu? Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lalu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Karena balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why, Betul. itu orang yang punya taraf berpikir. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Oke. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Nggak harus jadi ustadz kan. Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena tadi, itu berat berat banget. Kalau nggak berat nggak akan jadi tugasnya para nabi kan gitu kan ya. Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya. Orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam itu adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam itu adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Nah oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga.